Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, sejahtera, dan jangan lupa tetap semangat. Apapun kondisinya, kita harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, hati kita akan lebih bahagia lagi. Oke Bapak Ibu semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pentingnya berinvestasi emas, khususnya di saat sekarang ya, kondisi krisis ekonomi menghantui dunia, kemudian harga emas yang fluktuatif, bahkan kemarin sempat naik tinggi dan sekarang sudah mulai turun. Apakah kita perlu untuk menambah tabungan emas kita, ataukah kita masih perlu menunggu lagi harga sampai jatuh lagi? Ikuti video ini sampai akhir dan nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana kondisi investasi emas. Oke, di layar ya saya telah menampilkan ini adalah grafik harga emas selama 6 bulan ya. Jadi dalam 6 bulan ini itu harga emas itu dimulai dari harga Rp760.000, kemudian naik sempat sampai 860 di bulan April, akhir April, kemudian sampai Mei turun, Juni turun, kemudian mulai Juli naik, kemudian Agustus sampai sekarang. Agustus paling tinggi itu bulan September awal ya, jadi bukan September awal nih, Agustus awal itu sampai harga Rp960.000 per gram. Nah kemudian mulai agak turun. Di September ini harga emas bertengger di Rp920.000. Apakah sekarang saatnya untuk menambah tabungan emas? Ya, menurut saya ya, menabung emas itu adalah untuk mempertahankan nilai kekayaan kita. Karena kalau kita dalam bentuk rupiah atau dalam tabungan yang berbentuk uang ya, itu dari tahun ke tahun akan turun. Misalnya uang kita yang 10 juta kita tabung di buku tabungan ya, di rekening kita. Kemudian 10 tahun ke depan itu uang kita yang 10 juta itu nilainya sudah turun banget. Karena 10 tahun ke depan tuh nilai 10 juta itu sangat kecil. Tetapi kalau 10 juta itu kita belikan emas, maka dalam waktu 10 tahun nilainya bisa tinggi. Coba ini ya, dilihat ini, yang ini kan 6 bulan ya. Yang ini 6 bulan. Ini kita ganti 10 tahun coba. Nah, ini dari grafik udah kelihatan. Nanjak banget. Ini 2011 itu harga emas itu sekitar 350.000 sampai 400. Nah, di 2020 ini harga emas sekitar 900 sampai 950. Jadi naik hampir dua kali lipat lebih ya. Jadi ini bayangkan, kalau Bapak Ibu punya uang di sini 10 juta dibelikan emas di tahun 2011, maka di tahun 2020 nilai uangnya menjadi 20 juta. Dan itu cash, karena emas itu kapanpun bisa dijual. Nah, emas yang seperti apa yang kita sarankan, yaitu ya emas yang emas antam saja, karena kalau emas perhiasan itu nilainya dipotong 20%. Jadi lebih baik kita menabung dalam bentuk emas antam. Karena kalau emas antam itu sudah ada sertifikatnya, boleh dijual dimanapun, karena ada harga buybacknya. Jadi kalau kita beli emas antam saat ini itu misalnya harga Rp960.000 per gram,
itu harga buybacknya itu sekitar dikurangi 30.000, 930.000. Jadi standarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu punya uang itu dibelikan emas kapanpun, saat kondisi kita punya uang ya udah ditabung saja emasnya. Saya sudah pernah membuat video tentang bagaimana cara menabung emas di Pegadaian. Jadi dalam bentuk buku tabungan. Jadi ketika kita menyetor uang rupiah misalnya 100.000, maka dikurskan emas menjadi berapa gram. Jadi tabungan kita itu saldonya dalam bentuk gram emas. Nah, nanti kalau kita sudah memenuhi misalnya 5 gram, 10 gram itu bisa kita cetak. Tetapi saran saya lebih baik tidak usah dicetak. Nanti kalau sudah banyak tabungannya langsung dijual saja, langsung dikurskan ke dalam bentuk rupiah. Itu lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena kita tidak perlu lagi risiko menyimpan emas. Karena kalau kita beli dalam bentuk emas batangan misalnya kita simpan di rumah itu risiko hilang, risiko dicuri, risiko dirampok dan lain-lain atau ada. Tapi kalau dalam bentuk buku tabungan, misalnya buku tabungan kita hilang, ya sudah kita tinggal ngurus saja ke kantor polisi surat kehilangan, kemudian ke Pegadaian, kita pulihkan lagi tabungan emas kita masih bisa. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kapanpun tidak perlu menunggu harga emas turun, Bapak Ibu anggarkan untuk membeli menabung dalam bentuk tabungan emas. Lebih bagus lagi memang pada saat turun. Dan sekarang ini kan saatnya turun, ini posisinya kan sudah mulai turun. Jadi itu, jadi cukup bagus karena rupiah itu selalu turun. Nah ini kinerja emas ya, ini dalam US dollar nih. Ini dalam waktu sehari dia minus, 30 hari minus, 6 bulan dia itu plus nambah 22%, 1 tahun 29%, 5 tahun 75%, 20 tahun itu 600% atau 6 kali lipat 20 tahun dalam US dollar. Kalau dalam rupiah coba kita cek dalam bentuk rupiah, cari yang IDR nih dalam bentuk rupiah 20 tahun tuh naikannya 1000% Bapak Ibu. Jadi besar banget, dalam bentuk rupiah itu naiknya 1000%. Jadi cukup prospek, apalagi dalam kondisi yang krisis seperti ini ya. Itu emas itu sangat berharga. Bahkan lebih berharga dibandingkan properti kita. Kita mungkin punya properti yang banyak ya, taksiran harganya bisa miliaran tapi tidak bisa dijual dalam waktu yang singkat karena semua orang butuh cash. Jadi itu. Kalau misalnya kita lihat di website Pegadaian pun harganya ya sekitar itu. Sekitar hampir sama lah nih, sekitar 900-an ya. Kemarin saya lihat itu cek di Pegadaian itu harga belinya 960.000, harga buybacknya 930.000. Jadi selisihnya nggak begitu banyak dengan grafik seperti ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selamat berinvestasi emas. Kalau Bapak Ibu bisa menabung emas, misalnya ya tiap bulan Bapak Ibu anggarkan beli 1 gram emas saja, maka dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu punya tabungan 12 gram. Dalam waktu 10 tahun Bapak Ibu akan memiliki 120 gram emas. Dan 120 gram emas itu sangat berharga. Dan kalau misalnya tidak bisa 1 gram emas ya kita anggarkan berapa, misalnya 500.000 tiap bulan, maka dalam 2 bulan kita bisa beli 1 gram, maka dalam waktu 1 tahun bisa 6 gram, 10 tahun 60 gram sudah cukup. Jadi itu, nah nanti 60 gram itu bisa kita gunakan saat-saat kondisi yang terdesak. Oke Bapak Ibu, demikian. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini.
Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman atau saudara, Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.